Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Anesi, rekan saya Safira Kaprastiti, dan Tiara Sapira Oktavia. Kami akan membahas tentang analisis perbandingan kinerja perbankan syariah dari tahun 2016 sampai 2018. Nah, bank yang akan kita ambil yaitu Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Langsung saja pada pembahasan. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Tiara Sapira Oktavia. Dipersilahkan. Terima kasih untuk persilahannya. Langsung saja. Slide-nya tolong disediakan. Kita pada kinerja keuangan bank. Di sini ada BNI Syariah versus BRI Syariah. Ada 3 rasio yang akan digunakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio profitabilitas. Next. Next. Nah, yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah rasio yang mengukur kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau seberapa liquid bank tersebut dalam membiayai atau melayani nasabahnya. Di sini kita menggunakan FDR, Financial Deposit Ratio, untuk mengukur menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Untuk acuannya ada di surat edaran Bank BRI nomor 6/DPNP/2011. Analisis perbandingannya mulai saja dari Bank BNI Syariah yang ada di sebelah kanan. Dari tahun 2016 hingga 2018, BNI Syariah mengalami namanya kenaikan atau mengalami kondisi yang sehat, karena termasuk nilai FDR-nya itu termasuk ke dalam kategori yang 75% lebih dari FDR dan lebih dari 85%. Lalu jika dibandingkan dengan BRI Syariah, maka dari tahun 2016 hingga 2018 BRI Syariah ini memiliki kesehatan bank yang lebih baik pada tahun 2017. Jadi next ke rasio selanjutnya. Yang kedua ini ada rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini mengukur sejauh mana bank membiayai dengan hutang gitu. Rasio kali ini ada capital adequacy ratio, rasio yang mengukur kemampuan bank mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Kriteria peringkatnya itu ada masih menggunakan acuan yang sama dari peringkat 1 hingga peringkat 5, dari tidak sehat sampai yang tidak sehat. Langsung saja ke analisis perbandingannya, bahwa BNI Syariah dari 2016 hingga 2018 ini menunjukkan ke dalam sangat sehat, kategori sangat sehat, karena CAR-nya itu lebih dari 12%. Lalu, dibandingkan dengan BRI Syariah pun memiliki kriteria atau penilaian yang sama, bahwa dari 2016 hingga 2018 CAR-nya lebih dari 12%, artinya BRI Syariah itu dinilai sangat sehat. Selanjutnya, next ke rasio profitabilitas. Profitabilitas ini adalah rasio yang mengukur bahwa seberapa mampukah bank dalam mengelola asetnya, gitu, dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Rasio yang dipakai pada penelitian ini ada ROA, yaitu Return on Asset, atau rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dananya untuk diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan. Kriteria penilaiannya masih sama dengan
Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6 tahun 2016. 2011. Peringkatnya dari sangat sehat hingga ketidak sehat. Langsung ke analisis perbandingannya, bahwa BNI Syariah ini dari 2016 hingga 2018 ini penilaiannya tergolong sehat karena ROA-nya itu di antara 1,25% di antara 1,25% sampai 1,5%. Lalu dibandingkan dengan BRI Syariah, dari tahun 2016 hingga 2018 ROA-nya ini dinilai cukup sehat karena ROA-nya ini di tengah-tengah atau antara 0,5% dan 1,25%. Bahkan di tahun 2018 ini mengalami penurunan, dinilai kurang sehat karena ROA-nya itu kurang dari 0,5%. Sekian kinerja keuangan banknya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Anesi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Tiara Safira Octavia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kinerja syariah pada Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Next. Pada Bank BNI Syariah, Bank BNI Syariah ini dari tahun 2016 sampai 2018 sudah menjalankan usahanya agar sesuai dengan prinsip syariah. Bank BNI Syariah juga menyadari bahwa keberlangsungan usaha sangat dipengaruhi oleh terciptanya hubungan saling menguntungkan antara seluruh pemangku kepentingan. Yang ketiga, dengan mengusung hasanah sebagai corporate campaign, BNI Syariah tidak hanya berorientasi pada bisnis semata, namun juga menjadi sarana untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak yang disebut dengan hasanah huwai. Yang keempat, sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat berupa simpanan, kemudian menyalurkannya kembali ke dalam bentuk pembiayaan. Next. BNI Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya ini terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama, update maintenance. Yang kedua, assessment. Yang ketiga, proses. Yang keempat, GCG sounding. Dan yang kelima, foundation, struktur, dan infrastruktur. Selanjutnya, implementasi GCG pada Bank BNI Syariah yaitu dengan menerapkan 5 prinsip. Di antaranya, transparansi, akuntabilitas, responsibility, profesional, dan kewajaran serta kesetaraan. Selanjutnya, Bank BNI Syariah memiliki kebijakan internal berupa nilai-nilai syariah yang sejalan dengan prinsip GCG. Di antaranya ada nilai jamaah amanah, nilai amanah jamaah, yang mana nilai amanah ini Bank BNI Syariah mendefinisikannya sebagai menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal. Sedangkan nilai jamaah, dalam budaya Bank BNI Syariah, jamaah didefinisikan sebagai bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Selanjutnya ada nilai hasanah. Nilai hasanah ini terdiri dari sapu jagat, transformasi, strategi komunikasi, amnesti, dan pelopor kebaikan. Selanjutnya, Bank BNI Syariah juga menerapkan makosid syariah, yang dimana di dalamnya ada menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Selanjutnya, pada Bank BRI Syariah dari tahun 2016 sampai 2017 masih meningkatkan kinerja usahanya agar sesuai dengan prinsip syariah. Pada tahun 2018, BRI Syariah sudah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Pada kegiatan operasionalnya, BRI Syariah menghimpun dana masyarakat melalui produk-produk simpanan, yaitu giro, tabungan, dan deposito.
BRI Syariah juga bertindak sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau mengelola dana haji. Selanjutnya, dalam penyaluran dana, BRI Syariah dibagi menjadi 4 segmen pasarnya. Yang pertama ada segmen komersil, segmen retail, segmen mikro, dan segmen konsumer. Selanjutnya, penyaluran dana BRI Syariah dilakukan melalui beberapa metode sesuai dengan jenis penyaluran dan akad yang digunakan. Yang pertama ada akad piutang murabahah, pinjaman kon, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah. Selanjutnya, Bank BRI Syariah juga mengimplementasikan GCG di dalamnya dengan menerapkan 5 prinsip. Ada transparansi, akuntabilitas, responsibility, profesional, kewajaran, dan kesetaraan. Selanjutnya, sasaran dan tujuan dari penerapan GCG ini di seluruh lingkup operasional BRI Syariah meliputi yang pertama, untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Yang kedua, menyeimbangkan kewenangan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan usaha dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Yang ketiga, memberikan arahan strategis dalam mendukung terciptanya visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Yang keempat, menghindari timbulnya berbagai macam risiko yang terbatas pada risiko reputasi. Menghindari risiko yang tidak terbatas, terutama pada risiko reputasi. Yang kelima, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip syariah dan nilai etika yang berlaku pada industri perbankan syariah. Selanjutnya, analisis perbandingan kinerja syariah pada Bank BNI Syariah dengan Bank BRI Syariah, di mana berdasarkan hasil dari pemaparan di atas, Bank BNI Syariah telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dari tahun 2016 sampai 2018. BNI Syariah dalam menjalankan usahanya menerapkan prinsip GCG, nilai amanah jamaah, nilai hasanah, serta menerapkan nilai-nilai makosid syariah. Sedangkan pada Bank BRI Syariah, Bank BRI Syariah ini telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah pada tahun 2018. Karena pada tahun 2016 sampai 2017 masih melakukan pembenahan agar sesuai dengan prinsip syariah. Bank BRI Syariah dalam melaksanakan usahanya hanya menerapkan prinsip GCG yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Safira Eka Prastiti. Selanjutnya yaitu kinerja sosial Bank BNI Syariah versus Bank BRI Syariah. Yang pertama yaitu Bank BNI Syariah tahun 2016. Dana pelaksanaan program CSR BNI Syariah berasal dari zakat perusahaan, zakat pegawai, dan zakat pihak lainnya yang dikelola oleh Yayasan Hasanah Titik. Selanjutnya yaitu program CSR BNI Syariah tahun 2017. Yang pertama itu aspek kemanusiaan, yang kedua itu aspek ekonomi, yang ketiga itu aspek lingkungan. Selanjutnya yaitu BNI Syariah tahun 2018. Tanggung jawab BNI Syariah dalam aspek sosial juga terintegrasi dengan aspek dakwah. Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan di bidang sosial dan kemasyarakatan dilakukan sinergi atas antara Yayasan Hasanah Titik dengan BNI Syariah. Dalam menjalankan programnya, Yayasan Hasanah Titik berpegang pada 3 prinsip utama, yaitu bertahap, berkelanjutan, dan multi-efek. Selanjutnya yaitu sumber dana CSR Bank BRI Syariah tahun 2016. Yang pertama itu, dana kebajikan berasal dari infak dan sedekah. 2, dana zakat berasal dari zakat profesi, karyawan, dan 2,5% dari laba perusahaan.
Selanjutnya yaitu kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh BRI Syariah di tahun 2017. Yang pertama di bidang pendidikan. BRI Syariah selalu berkomitmen dalam mendukung segala aktivitas yang berkenaan dengan pendidikan. Dua, di bidang kesehatan, melalui program Faedah Kesehatan BRI Syariah. Yang ketiga yaitu di bidang pemberdayaan ekonomi. Yang keempat di bidang dakwah dan pembangunan sarana ibadah. BRI Syariah mendukung dana pembangunan dan pengembangan masjid. Yang kelima yaitu di bidang sosial, yaitu melalui program Faedah Sosial. Selanjutnya yaitu CSR BRI Syariah tahun 2018 bertujuan untuk mencapai 3 hal. Yang pertama, meningkatkan citra BRI Syariah di mata masyarakat. 2, mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan BRI Syariah. Ketiga, meningkatkan kompetitif BRI Syariah. Analisis perbandingannya adalah antara Bank BNI Syariah dengan BRI Syariah. BNI Syariah sedikit lebih mendetail dalam memaparkan prinsip syariah dalam kegiatan usaha dan nasionalnya, baik dari laporan tahunan maupun pada laporan keberlanjutan. Sedangkan Bank BRI Syariah berkomitmen penuh untuk turut berperan aktif meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri maupun komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.